siang semuanya. Siang. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Apapun agama kita, apapun keyakinan kita, kita dari satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Sangat dibuat. Nah adik-adik, kali ini kita sebelum KBM Bahasa Indonesia tentang teks deskripsi, kebetulan kita baru masuk dalam arah pembelajaran di semester kedua. Nah, kemudian ada hal-hal yang perlu Pak bagikan dalam diri adik-adik di kelas ini. Kemarin sudah ada kegiatan dengan kelas 7D, hari ini dengan kelas 7C. Nah, hal baik ini yang mau bagi, kebetulan Pak ini juga salah satu peserta calon guru penggerak angkatan 7 yang kami mengikuti pembelajaran dari kementerian. Programnya guru penggerak untuk belajar soal apa itu kurikulum merdeka. Nah, hal baik yang mau bagi hari ini adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang menjadi budaya positif kita di sekolah. Budaya positif itu berkaitan dengan hal-hal baik. Hal-hal baik yang sudah kita miliki kan. Hal-hal baik yang sudah kita miliki yang mau kita bagikan dan kita perbuat di kelas ini. Karena satu saja yang dimiliki hal baik oleh adik-adik akan mempengaruhi kebaikan bagi sesama. Apalagi kamu yang jumlahnya 35 siswa atau 36 siswa atau 34 siswa atau 30 siswa. Tentunya 30 siswa ini punya hal baik yang kemudian akan memperkuat kebaikan kita bersama untuk mewarisi masa depan negara ini. Jelas ya? Nah, kalau adik-adik bicara soal kebaikan, sebenarnya kebaikan itu dipengaruhi oleh hal yang mendasar, adik-adik. Hal yang mendasar pertama adalah kita sebagai manusia, baik adik-adik maupun Pak Carlos, kita punya dasar-dasar kebutuhan hidup. Dasar-dasar kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup yang paling dasar itu adalah kita tidak mau susah, kita mau bahagia dan senang-senang. Benar tidak kan? Itu yang paling muncul dalam hidup kita. Kita tidak mau susah, tapi mau bahagia dan senang-senang. Selamat hidup kita. Tidak mau susah, tidak mau ada beban, tidak ada mau pikiran. Tapi bagaimana cara kita mencapai itu? Cara kita mencapai itu adalah dengan memperkuat nilai-nilai nilai-nilai kebaikan. Tuh. Nilai-nilai kebaikan itu apa? Adik-adik, yang sekarang kita kenal dengan namanya nilai profil pelajar Pancasila. Menghargai Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menghargai orang lain, bekerja sama, bergotong royong, tolong menolong, tanggung jawab, disiplin. Semua itu nilai-nilai yang sebenarnya diciptakan sebagai nilai karakter Pancasila untuk mendorong kebaikan bersama. Jika misalnya kan ada satu orang di kelas ini yang tiap hari hanya mengacau-bacaukan saja kegiatan KKBM, mengganggu tidak keselamatan kita? Mengganggu tidak kebahagiaan kita? Ada teman-teman yang rasa tidak nyaman dengan kelas ini. Ada yang sampai bilang, Pak saya mau pindah kelas lain Pak. Ada yang Pak saya mau pindah sekolah lain saja Pak. Karena dia tidak nyaman dengan kehidupan bersama. Tapi bukan dianya yang tidak nyaman, kita yang membuat masalah itu yang memberikan ketidaknyaman. Kenapa? Padahal tujuan manusia tadi apa? Tidak mau hidup susah, ingin senang-senang, bahagia selama-lamanya. Itu sebenarnya. Lalu kenapa kita menyusahkan orang lain dengan menggaduhkan, meributkan ke kelas? Paham? Masuk akal kok adik-adik? Kalau Pak Carlos juga ingin bahagia dan selamat, kenapa Pak Carlos bicara kamu libur? Sebagai guru, Pak Carlos ingin senang-senang dengan adik-adik. Benar tidak? Lalu kenapa kamu kan bikin Pak Carlos harus marah-marah, bikin Pak Carlos harus darah tinggi? Karena kamu mengganggu kenyamanan Pak Carlos sebagai seorang guru. Jadi betul sebaliknya Pak Carlos sebagai guru. Ketika melihat adik-adik, Pak Carlos juga tidak boleh mengganggu kenyamanan kamu. Pak Carlos harus beri ruang, kamu bahagia, kamu senang-senang dan kamu selamat secara bersama-sama. Tapi dari mana? Dari pribadi kita masing-masing. Jelas? Sehingga ada 3 hal yang harus kita buat hari ini.
untuk mempersingkat waktu kenapa bicara teori terlalu banyak, bahwa hal baik yang adik-adik miliki sebagai keyakinan dalam diri adik-adik, hal baik, tolong itu ditanamkan menjadi kehidupan bersama kita di kelas ini. Hal-hal baik yang adik-adik miliki. Pak, bagaimana kalau ada hal yang mungkin kami masih berbuat salah, Pak? Setiap tindakan yang kami buat ini pasti tidak semuanya benar. Ada tujuan yang mungkin masih keliru. Kira-kira kami harus bagaimana? Hanya satu jalan. Tanamkan dalam diri adik-adik tentang kebaikan yang mau adik-adik ubah dalam diri sendiri. Jelas? Maka itu adik-adik. Pertama Pak ingin mencari tahu, kebetulan kita tadi sudah mulai dengan pembagian kertas-kertas ini adik-adik. Pertanyaannya, untuk apa kertas-kertas ini? Adik-adik perlu menulisnya dengan satu. Yang pertama bisa ditulis di situ, adik-adik lihat. Ada yang namanya kita mencari tahu kira-kira perilaku apa yang saya buat selama ini. Perilaku baiknya seperti apa? Perilaku buruknya seperti apa? Sehingga adik-adik bisa lihat hal yang buruk, adik-adik bisa tulis di warna ini. Benar ya? Kemudian hal yang baik adik-adik bisa tulis di warna muda ini ya. Silakan tuliskan. Pak ingin mencarinya dari situ. Tuliskan hal baik dan hal buruk yang menurut adik-adik bahwa itu masih ada dalam diri adik-adik. Secara jujur dan tidak menjadi wacana untuk orang lain. Masing-masing orang silakan tulis. Nah, jika sudah hal baik dan hal buruk, adik-adik boleh melanjutkan ke tahapan berikut, yaitu kesepakatan atau keyakinan dalam diri adik-adik untuk menjaga hal baik itu terus hidup dalam kelas ini. Paham? Jika adik-adik sudah mendasar hal baik dan hal buruk, buatlah keyakinan, buatlah kesepakatan dengan diri adik-adik bahwa hanya saya sendiri yang bisa mengubah diri saya sendiri. Saya sendiri yang bisa memberikan motivasi dalam diri saya sendiri bahwa saya siap menjadi anak yang baik. Saya siap memberikan kebaikan bagi orang, bagi guru, bagi teman-teman di kelas ini dengan latar belakang hidup yang berbeda. Akhir kata saya siap memberi kedamaian bagi sesama. Demi apa? Keselamatan dan kebahagiaan selama-lamanya. Silakan ditulis tahap berikut, kesepakatannya dibuat. Selanjutnya itu di mana yang satu lagi pas sudah tunjukkan itu. Selanjutnya adik-adik akan berikan konsekuensi bersama. Apa maksudnya dari konsekuensi adik-adik? Konsekuensi ini berbeda dengan yang namanya hukuman. Konsekuensi ini bukan sanksi, tapi konsekuensi ini adalah solusi. Jika kita masih belum menuju pada keyakinan, solusi apa yang kita buat untuk menuju keyakinan? Jika kita belum berbagi hal baik, solusi apa yang bisa saya berikan untuk berbagi hal baik dalam diri saya kepada orang lain? Contoh, jika adik-adik berkelahi di kelas ini pada saat guru tidak ada. Dan berkelahi ya di kelas ini guru tidak ada. Satu pelipisnya tergores, satu kancing bajunya terlepas. Dua-duanya tidak dipersalahkan. Kenapa tidak dipersalahkan? Karena dua-duanya adalah melakukan tujuan dengan tujuan yang berbeda. Tapi perlu ada satu solusi adik-adik, supaya adik-adik merasa bahwa kesalahan yang dilakukan itu adalah hal yang sebenarnya harus punya solusi. Kenapa sih kalau ditanya, pasti satu bilang, Pak, tadi dia yang tendang saya duluan Pak, makanya saya tarik dia punya pipi. Pak, tidak Pak, dia yang sebut saya punya orang tua punya nama Pak duluan. Akhirnya saya tarik dia punya kacing baju sampai terlepas. Dua-duanya maunya benar. Maka Pak harus katakan, apapun kegiatan tindakan yang namanya salah bagi manusia itu wajar. Kesalahan yang dibuat oleh manusia siapapun itu wajar. Tapi yang paling penting adalah kita mau berubah dari kesalahan yang kita perbuat. Maka kita butuh konsekuensi. Konsekuensinya apa adik-adik? Konsekuensinya adalah ketika tadi pelipisnya luka, kamu yang melukai mengobatinya. Ini konsekuensi. Guru tidak perlu tepeleng, guru tidak perlu marah. Guru beri solusi untuk adik-adik yang tadi melukai teman. Begitupun sebaliknya. Adik yang tadi membuat kancing bajunya terlepas, atau bajunya robek, atau kotor, dia harus apa? Membersihkan, menjahit kancing bajunya.
menjahit bajunya yang robek. Solusinya begitu. Pak, kalau misalnya saya tidak tahu jahit, saya bawa pulang kasih mama. Oh tidak, kau harus belajar menjahit dari mamamu, belajar menjahit dari guru di SMP Frater. Baru kau jahit anak itu punya baju, temanmu punya baju. Pak, tapi kalau misalnya dia punya pelipisnya luka, apakah saya harus jahit dia punya pipi? Oh jangan, kalau kamu tidak ahli, arahkan ke dokter. Tidak mungkin kamu jahit sendiri orang punya pelipis yang luka, toh? Iya. Itu berbahaya, adegan yang tidak perlu dilakukan. Begitu ya. Oke, silakan tulis, waktu kita terbatas, masih ada 5 menit lagi. Kalau sudah selesai, kita tempelkan mana-mana itu sesuai urutan yang ada di sini ya, jadi nanti kita tempel di sini secara berurutan, memanjang ke arah bawah ya. Iya. Karena papan kita terbatas. Ini papan mandi kelas kamu juga keren ya. Yang sudah silakan mulai bangun dan menempel satu persatu supaya jangan bertabrakan saja. Tempelkan mulai dari pertama, masalah yang adik-adik temukan dalam diri adik-adik sendiri, masalah yang menurut adik-adik hal baik dan juga masalah yang menurut adik-adik hal buruk. Tuliskan. Tempelkan sana memanjang ke bawah. Lekatkan ya. Satu orang supaya jangan terganggu bagi teman-teman lain. Nanti Pak akan minta satu orang membacakan yang sudah terkumpul di sini. Lalu yang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dari keyakinan diri adik-adik yang sudah bisa tempelkan di sini. Lalu konsekuensinya apa? Jika saya masih berbuat hal yang salah, saya harus buat apa? Untuk mengubah kesalahan saya. Untuk mengubah, memberi solusi terhadap diri saya sendiri. Ini kertasnya kurang terlalu lekat ya, kena pakai lem ya. Coba kita pindahkan ke papan ini, moga-moga bisa ya, adik-adik. Papannya kurang terlalu. Lihat judulnya mana? Rapat-rapat yang membahas. Adik-adik tulis secara jujur, berasal dari observasi diri adik-adik masing-masing. Yang adik-adik menilai diri sendiri. Karena ketika menilai diri sendiri kelebihan dan kekurangan kita sedang membuat sesuatu yang baik bagi orang lain dan diri sendiri kita. Mulailah mengidentifikasi hal baik apa yang sudah saya lakukan untuk kelas ini, yang sudah saya perjuangkan, saya pertahankan untuk kelas ini, yang saya bawa dari rumah, dari masyarakat, dari keluarga, saya bawa ke sekolah ini untuk teman-teman semuanya. Hal baik apa yang sudah saya buat untuk terus tumbuh dan berkembang di SMP Frater, sehingga ini menjadi budaya bersama. Karena kita sebagai manusia, kita juga tidak luput dari dosa dan salah, maka kesalahan itu pasti kita buat. Maka dapatkan juga yang menurut adik-adik hal yang masih sering menjadi kesalahan pribadi kita dalam diri kita. Ditulis. Kesalahan-kesalahan itu ditulis secara jujur dari pengalaman kehidupan adik-adik selama menjadi peserta didik di SMP Frater Mau. Mulai dari semester 1 kemarin, sehingga ini menjadi kesepakatan kita untuk kita berubah di semester kedua. Setelah mendata hal-hal buruk, buatlah kesepakatan diri dengan diri sendirinya adik-adik. Jangan buat kesepakatan dengan orang lain, buat dengan kesepakatan diri sendiri. Buktikan keyakinan adik-adik mau berubah, tempelkan di papan. Tunjukkan kepada teman-teman bahwa saya mau berubah. Saya mau berbagi kebaikan dengan sesama di sini.
Saya mau membentuk lingkungan belajar yang baru dengan tujuan adalah kedamaian, kebahagiaan, dan keselamatan bagi sesama. Harus yakin, maka saya katakan di sana adik-adik, buktikanlah kesepakatan yang berasal dari keyakinan diri adik-adik masing-masing. Keyakinan diri masing-masing akan menjadi kesepakatan kelas secara bersama-sama. Nanti kita akan datakan secara keseluruhan, kita buat dalam bentuk poster, kita tempelkan di kelas ini, kita baca setiap hari, kita saling menguatkan antara kita. Setelah itu, ada yang terlepas? Tempel lagi di atas boleh, masih kosong. Iya, sudah selesai. Setelah itu, jangan lupa gambarkan juga konsekuensi. Konsekuensi itu bukan hukuman adik-adik, bukan sanksi, tapi solusi atas apa yang belum bisa kita lakukan kebaikan. Paham? Konsekuensi itu bukan hukuman, bukan sanksi, tapi sesuatu yang harus kita terima untuk terus mempertahankan kebaikan. Jika hal buruk yang kita lakukan, maka konsekuensi untuk menanamkan kebaikan yang apa yang harus kita buat. Jelas? Tuliskan itu. Kasih contoh saja. Tadi ya, ada yang kancing bajunya terlepas, konsekuensinya kau jahit kancing bajunya. Ada yang terlepas. Kelas ini kotor, tidak dibersihkan, maka tugas kita membersihkan kelas secara bersama-sama. Kita lanjut ya. Tempelkan semua. Setelah selesai doa, kita lanjutkan satu orang minta untuk membacakan, lalu kita pulang ya. Bisa? Mari kita berdiri berdoa. Tinggalkan aktivitas kita. Mari sikap berdoa yang baik menghadap salib. Lalu baru kita lanjutkan setelah doa. Good afternoon, God. Now we want to add please bless us so we can celebrate our platform. The Mother of the Secret Heart, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Oke, silakan duduk kembali. Sudah semua? Sudah. Langsung angkat memang sekarang. Buku-buku pesanan. Cepat. Cepat. Oke, Pak bacakan ya, cepat-cepat. Perhatikan sambil yang lain mengumpulkan, Pak baca yang ada dulu, karena waktu kita terbatas. Identifikasi masalah dari peristiwa yang terjadi selama ini di kelas 7C. Hal baik apa yang sudah saya lakukan, dan hal buruk apa yang masih menjadi permasalahan hidup saya. Pak cari dulu yang hal baik. Mana hal baik? Oke. Hal baik, suka membuang sampah pada tempat sampah, membersihkan kelas dengan disiplin. Dan hal baik, ketika ditegur guru, saya mengikuti permintaan guru, saya aktif dalam kerja kelompok. Bagus. Ada lagi, saya membantu teman dan meminjamkan barang-barang saya jika teman-teman tidak miliki. Betul sekali, luar biasa. Saya mengajarkan teman ketika teman mengalami kesulitan dalam belajar, atau juga kadang-kadang teman yang curang dalam belajar. Oke. Saya kemudian tidak ribut. Saya tidak berjalan-jalan dari tempat ke tempat ketika guru memberikan pembelajaran. Terima kasih ya, itu hal baik. Kita lihat. Kita lihat hal buruk. Silakan duduk dulu. Yang masih ada. Tidak mendengar guru saat KBM pembelajaran, ribut di kelas, nakal, mengganggu teman ketika sedang konsentrasi belajar. Ya, ini yang dibuat oleh teman-teman kita. Ada lagi. Ribut dalam kelas, suka ngobrol. Ini yang perlu teman-teman, dia masih mengganggu dirinya sendiri kan orang. Ada lagi yang suka minta uang di teman. Betul, luar biasa dia punya refleksinya.
Terima kasih. Itu menjadi hal buruk. Saya suka ke WC saat les. Bagus, dia jujur menyampaikan ini tadi. Ada lagi, saya sering pukul teman, padahal teman tidak salah. Bagus, adik-adik. Ini kamu merefleksikan secara jujur. Apa yang menjadi kesalahan kita? Intinya adalah kita punya konsekuensi, sesuatu yang mau kita ubah dalam diri kita. Sekarang saya mau lihat kesepakatan atau keyakinan kelas dari apa yang kita buat berdasarkan hal-hal baik dan hal-hal buruk yang kita lakukan selama ini. Mari kita lihat mana kesepakatannya. Sudah semua? Oke, biarkan. Biarkan semua. Yang cantik biar. Mari kita lihat kesepakatan kelas yang pertama. Dan di sini untuk kebaikan bersama. 1. Tidak cerewet lagi, ada yang tulis. Baik. Yang kedua, melakukan bimbingan bersama wali kelas. Oke. Ada yang saya akan aktif belajar, Pak. Tanya jawab dengan guru dan teman-teman. Boleh. Pak, saya akan ikut bimbingan bersama guru dan orang tua kalau saya membuat kesalahan. Ini sudah masuk konsekuensi ya adik-adik. Tapi adik-adik masukkan ini sebagai kesepakatan, tidak masalah. Saya lihat dulu yang lain. Saya tidak akan buang sampah lagi di kelas. Boleh. Saya akan buang sampah pada tempatnya, tidak mengganggu teman lagi. Saya akan mengikuti perintah guru dan lain-lain ya. Ini hal baik. Kamu cari lagi hal yang lain? Saya ingin menjadi lebih fokus di kelas. Bagus ini sama punya tulisan. Saya tidak berjalan-jalan lagi dan tidak mengganggu teman lagi di kelas saat KBM. Baik ya. Konsekuensi kamu lihat. Terakhir, jika ada hal-hal yang masih keliru kita lakukan, maka kita harus menerima yang namanya konsekuensi. Maka kasih contoh tadi. Kamu ambil pisau di dapur mau pergi potong dahan bunga, hal baik, silakan. Benar ya? Karena kamu memindahkan stek bunga ke pot baru. Tapi kalau kamu ambil pisau di dapur yang tajam, lalu kamu pegang pisaunya, kamu ancam orang lain, lalu kamu potong mau punya tangan, maka itu konsekuensinya darah dan luka. Paham? Apakah itu hal baik yang kamu lakukan? Tidak. Yang baik tadi adalah kita memotong tangkai dahan bunga untuk jadi stek. Yang buruk adalah kamu ancam orang lain pakai pisau, potong tangan sendiri. Paham ya? Maka kita butuh konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Lihat di sini. Kalau saya masih ribut, saya siap ikut les privat bersama guru mata pelajaran pada saat jam KBM berakhir. Oke, berapa menit di sini? Ada yang tulis 15 menit, ada yang 30 menit. Baik. Kalau saya masih ribut, saya akan mengubah sikap buruk saya dan menjadi baik. Saya lihat dulu yang lain. Siap ikut kerja bakti bersama kalau saya mengotori kelas dan lingkungan sekolah. Bagus, bagus sekali. Ada lagi, saya siap mengikuti bimbingan karakter dari jam 1 sampai jam 3 sore. Kalau karakter saya masih perlu dibimbing. Bagus ini ya. Jadi itu yang namanya konsekuensi. Yang sudah bagus mereka pulang istirahat, kita yang masih perlu bimbingan, kita bimbingan di sini secara bersama-sama. Oke, akhir kata terima kasih banyak adik-adik. Ini kesepakatan kelasnya kita. Nanti Pak harus akan datakan semua. Kita akan buat di ketik yang rapi. Kita tempelkan di kelas dalam bentuk seperti poster. Kita akan baca setiap hari. Dan itu nanti disampaikan juga ke orang tua Anda, supaya orang tua tahu bahwa kita punya hal baik yang mau kita berbagi untuk sesama. Mulai dari masalah, kesepakatan dan keyakinan diri sampai pada solusi untuk mengubah diri sendiri. Terima kasih, mari kita berdiri, kita saling tepuk tangan untuk